Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alex Rohmat di Buma Podcast. Bincang yang berkualitas pastinya, Yapi Bustanul Makmur. Kali ini saya pastinya nggak sendiri dong. Saya bersama dengan Mas Fakih Aulia Candi. Oke, halo. Bagaimana kabarnya Mas Fakih? Alhamdulillah baik-baik Baik saja. ya, ya Oke. kalau nggak baik ya nggak mungkin kesini lah. Pastinya sehat lah untuk Mas Fakih ya. Alhamdulillah sehat, Nah, betul. untuk lebih lanjut, Mas, kita kenalan dulu dengan Mas Fakih ya, Betul. agar teman-teman yang di rumah juga lebih kenal dengan Mas Fakih. Betul. Kalau boleh tahu, Mas Fakih rumahnya, alamatnya di mana? Alamat saya dari Banyuwangi Kota ke Kecamatan Giri, Kelurahan Bolangu. Tapi desa saya masuk ke Desa Concrong. Oh. Ya lebih tepatnya dusun sih. Dusun ya? Betul. Kayak pedalaman gitu ya, Ya, pedalaman. betul. Pedalaman bisa dibilang pedalaman. Iya. Pelosok Wilayah, gitu. wilayahnya kota, tapi Masuk ke masuk pelosok ke gitu. pelosok Ya, gitu ya. betul. Iya, iya. Jadi alamatnya Mas Fakih ini di Banyuwangi Kota, tepatnya di Kecamatan Giri, Kelurahan Boyolangu. Ya, dusunnya di Dusun Concrong ya. Betul. Betul. Nah, untuk Mas Fakih sendiri sekarang sudah sekolah apa? Saya di Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah? Aliyah, betul. Oh, Madrasah Aliyah. Ya. Mas Fakih mondok di Bustanul Makmur kan? Betul. Mulai kapan? Tahun kapan Mas Fakih? Mulai baru masuk Madrasah Aliyah. Baru masuk Madrasah Ya, Aliyah? sekarang sudah kelas 3 akhir. Sekarang kelas 3 berarti Ya. udah 3 tahun berjalan ya? 3 tahun berjalan. 3 tahun alhamdulillah. berjalan, berarti Mas Fakih ini SMP-nya ketika SMP di luar? SMP di luar, di Banyuwangi. Oh, jadi mondok ketika Aliyah ya? Cuma Aliyah, ya betul. Tapi kan rata-rata kalau anak mondok kan biasanya lebih ke MTS ya, Ya SMP. betul. Rata-rata MTS atau SMP itu. Kenapa alasannya mondok dari Aliyah? Ya kepinginan saya ya dari kepinginan orang tua gitu juga gitu. Dari orang tuanya memang mau dipondokin ketika Aliyah ya. Aliyah ketika Aliyah. Jadi Mas Fakih mondok di sini tahun berapa tadi? Tahun sekarang 2025, 2024, 2023, 2022. 2022 ya? Iya, Oh, jadi Mas Fakih di sini santri baru ketika 2022 ketika baru masuk Madrasah Aliyah ya, Iya, baru betul. lulus dari jenjang SMP. Ya, untuk Mas Fakih di sini ya pemirsa di rumah, Mas Fakih ini sebagai pengurus asrama di di Pondok Pesantren Bustanul Makmur. Kita akan berbincang-bincang dengan pengalaman Mas Fakih sedikit aja. Bincang-bincang tentang apa namanya? Kepengurusan asrama gitu. Bagaimana lika-likunya ketika menjadi pengurus asrama? Apakah lebih banyak apa susahnya atau justru lebih banyak senangnya? Ya, cekidot kita tanya aja sama Mas Fakih langsung ya. Oke, boleh. Jadi yang awal ini pengurus asrama ini ada berapa kira-kira pangkatnya? Apa jabatannya? Jabatan pengurus asrama yang pasti yang pertama ada ketua ya. Ya, ketua pasti. Ketua asrama itu kepengurusan asrama sama pengurus harian itu beda. Ya, beda. Beda. Kalau kepengurusan asrama itu ya harus khusus di asrama gitu. Khusus di asrama. Khusus di asrama. Kalau kepengurusan harian itu yang kontrol sepenuhnya gitu. Yang menjaga tangan kanan pengasuh ya, gitu. pengasuh tangan Ya, kanan pengasuh. betul. Juga kan pengurus harian juga yang mengatur kegiatan di Iya, pondok agar betul. steril gitu ya, enggak agar berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengasuh gitu. Oke, jadi yang pertama tadi pasti ada ketua. Ada ketua. Wakil ketua, Ketua, bendahara, sekretaris, keamanan, kebersihan, dan perlengkapan. Oh, perlengkapan. Jadi ada 7 ya. 7. Kita mulai dari yang awal ya. Yang mulai dari awal yaitu sebagai ketua. Ketua pengurus asrama ini tugasnya apa kira-kira? Ya jelas lah ya. Teman-teman di rumah pasti sudah tahu gitu kan. Ya namanya ketua pasti yang koordinator, koordinasi gitu. Semua kepengurusan asrama itu kan ada 7 tadi. Iya. Berarti 6 tadi itu dipegang oleh ketua. Ketua sekaligus. Gitu. Ya, kayak yang ngontrol. Misal ada yang kendor dalam kegiatan pengurus asrama kok kendor gitu disemangatin oleh seorang ketua. Ya, jadi ketua sosok seorang ketua ini menjadi penyemangat. Betul, sama dorongan lagi lah. Iya. Gitu. Seorang ketua ini mengawas dari belakang lah ya. Iya. Mungkin kalau ada yang
kesusahan atau dari pangkat-pangkat tersebut seperti keamanan ya ada kesusahan gitu, pastinya ya ketua Pasti membantu ketua, ya. pasti ketua membantu. Ya, gitu. tugas ketua lah seperti itulah. Memang ketua ini enak apa namanya? Enak lah gitu. Oh ya enak, emang enak jadi ketua. Jabatannya tinggi. Nah, yang kedua Wakil ketua. wakil ketua. Ya Wakil udah, ketua ya sama lah sama kayak- aja, tapi ya. kan untuk menggantikan ketika ketua mungkin ada urusan gitu atau lagi sakit kayak Ah. gitu. ya. Yang ketiga, Betul. Yang ketiga ada bendahara. bendahara. Bendahara pasti keuangan. Yang kayak gini pasti keuangan lah. Bendahara namanya bendahara. Yang namanya keuangan. bendahara memang keuangan. Ya, Ini yang gitu. keuangan ini uangnya uang apa? Lah, keuangan bendahara ini kayak misal ada kas asrama, Ya. misal diadakan 1 minggu sekali gitu. Ya. 1 minggu sekali ditarget berapa? Semisal 2.000 atau 5.000 per minggu gitu. Nah, jadi semua disetorkan ke bendahara. Pertama melalui ketua kamar, habis itu ketua santri-santri ya, santri-santri disuruh membayar kas itu ke ketua kamar masing-masing. Nah, habis itu langsung dari ketua kamar tersebut diserahkan ke bendahara gitu. Dari bendahara itu udah Bendahara asrama langsung ke bendahara ke utama. bendahara utama harian, Ya, bendahara betul, pondok berarti bendahara ya. pondok, Langsung betul. dipegang Ya, bendahara pondok ya. biar Agar aman. ya Biar mencegah aman. sebuah kehilangan lah ya. Ya, betul. Karena ya di bendahara pondok lebih aman lah Lebih pastinya. aman pasti. Nah, untuk bendahara sendiri kan tadi ada kas asrama ya. Betul. Kas asrama sendiri itu untuk apa kira-kira? Ya tentu, soalnya kas asrama itu kan yang membayar atau ya yang membayar itu kan santri-santri sendiri gitu kan, anak-anak pondok sendiri. Tentu kayak buat keperluan kamar, kayak keperluan asrama. Contoh keperluan asrama itu kayak cikrak atau sapu. Ya, sapu. Asrama itu patah atau rusak atau hilang gitu kan. Itu beli lagi lewat uang kas asrama. Oh, dari bendahara betul. ya. Oh, jadi tidak perlu minta dari pondok ya. Tidak usah, kan kita sudah mengadakan ada kas, Kas asrama tadi ya, betul, dari iya. santri-santri semua itu, semua santri di asrama. Jadi lebih menghemat dari biaya pondok lah. Iya. Nah, itu untuk bendahara. Yang terus selanjutnya apa? Yang selanjutnya sekretaris. Sekretaris. Itu saya sendiri sekretaris. Sampean? Kebetulan Mas saya Waki sendiri. kebetulan sekretaris nih. Ya, Betul. kita tanyain juga apa namanya lika-liku menjadi sekretaris. Apa banyak susahnya atau senangnya kita tanyain. Alhamdulillah nanti ya. banyak senangnya sih. Oh, banyak Pak. senangnya Iya, ternyata. Soalnya enak sekretaris ini ya. Namanya anak pondok gitu kan. Anak pondok. Siapa sih yang nggak pengen keluar gitu kayak healing Oh, kayak iya. healing ya tapi nggak Ya, healing nggak sih, semua gitu. pondok kan boleh keluar Boleh kan. keluar nggak semua gitu kan, tapi namanya pondok ya pasti namanya keluar itu pasti seneng lah gitu. Iya, senang. Ya, Liburan tapi sementara gitu. Untuk sekretaris sendiri apa tugasnya kira-kira Mas Kalau Waki? sekretaris itu ya cuma nyatat gitu, mencatat apa yang kurang dari perlengkapannya itu, perlengkapan kayak sapu gitu. Terus kayak misal ada mading asrama kan setiap asrama itu kan beda, ada mading sendiri-sendiri gitu. Iya. Terus misal jam dinding. Jam dinding asrama. Ya jam dinding asrama itu baterainya habis gitu ya buat gitu, tapi nanti sekretaris yang ngecek semua itu kayak misal sapu kurang, sapunya kurang atau hilang, misal cuma 3, satu asrama cuma 3 misal, nah hilang 1 kan kurang 1 gitu, kurang 1, nanti sekretaris saya sendiri itu nyatet kurangnya sini, asrama lantai 2, asrama lantai 3 kurang sapu berapa gitu, berapa nanti langsung saya sodorkan ke ketua pertama. Iya. Ketua, habis ketua langsung ke bendahara. Langsung ke bendahara. Ya ngambil uang untuk beli. Oh. Jadi saya sendiri kenapa saya senang ya karena keluar beli sapu. Padahal hanya keluar beli Hanya sapu. keluar beli sapu kita sudah senang. Betul. Bahagia itu sederhana teman-teman. Nggak usah mengeluarkan duit banyak-banyak. Ya, itu untuk tugas sekretaris, tugas Ya, Mas Pake betul. sendiri pastinya. Seorang Mas Pake di sini menjadi sekretaris Pondok Pesantren Darussalam Makmur, yaitu sebagai pengurus asrama bagian sekretaris ya. Ya, yang selanjutnya? Yang selanjutnya habis sekretaris itu ada keamanan. Keamanan ini. Ya, betul, keamanan. Ini kayaknya keamanan paling disodor ini. Betul sih, kayak soalnya keamanan ini kan paling gimana ya?
namanya keamanan itu ya pasti Ya, kontrol lah paling gitu. berpengaruh Betul. dalam kehidupan kita di pondok. Lah, misal ada kericuhan gitu, kericuhan antar kamar gitu kan, antar kamar, meskipun itu nggak semua kayak anak kamar 1 sama kamar 3 gitu, anak kamar 1 anak 20, anak kamar 3 20, tapi padahal nggak semua, tapi Ya. kan ricuh kan, kalau Ricuh. gara-gara satu anak, Ha. satu sama satu gitu, lah itu yang ngamanin ya keamanan pastinya gitu, terus kayak opera-opera atau apa ya, bangunin gitu. Membangunkan santri ketika Bangunan kegiatan, untuk ya. kegiatan gitu, itu tentu keamanan Ya. gitu. Ya, tugas keamanan juga kan untuk menertibkan pondok ya, menertibkan asrama betul, gitu. Betul. Saat kegiatan juga santri, yang namanya santri juga ada rasa malas. Pastinya ada santri yang baik, ada yang enggak gitu. Betul. Ada santri yang langsung jos kegiatan, langsung stay di masjid. Ya ada juga santri yang leye-leye di kamar, mungkin nggak mau turun dari asrama, yaitu tugasnya keamanan itu untuk mengamankan lah, untuk mengecek asrama ini udah steril, udah kosong atau belum gitu, masih ada santri yang ada di dalam gitu. Ya itu untuk keamanan sendiri. Yang selanjutnya? Yang terakhir ada betul belum yang terakhir ini kebersihan. Kebersihan itu ya tentu namanya kebersihan buat bersih-bersih lah, bersih-bersih asrama. Meskipun itu asrama, kalau kebersihan itu semua pondok pondok tidak cuma asrama. Bukan hanya asrama. Oh, jadi ini sekaligus kebersihan halaman juga, pondok juga ya. Oh, gitu. Jadi misal kayak bersih-bersih langsung kayak koordinatornya ya kebersihan, kayak misal kamar 1 piket hari Senin, misal nggak piket ya harus kebersihan. Oh, gitu. kebersihan yang bertanggung jawab ya. Ya, betul. Ayo turun. Waktunya piket kayak gitu. Ya itu kan setiap harinya ada jadwal piketnya sendiri kan. Betul. Seorang kebersihan juga menjadi penanggung jawab juga untuk jadwal piket tersebut. Terus pastinya ada dong yang namanya di pondok ini roan. Roan, ya betul, roan. Seperti kerja bakti pondok gitu. Oke. Bersihkan. Kalau roan sendiri itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Soalnya hari Jumat itu kan free gitu kan. Itu liburannya santri ya? Ya, liburan santri. Kalau di pondok pesantren umumnya itu ya libur sekolah formal gitu. Itu umumnya di hari Jumat. Kalau di luar kan hari Minggu, umumnya hari Ahad. Kalau di pondok sini ya hari Jumat liburnya. Ya, nah, gitu. di situ hari Jumat sekolah formal libur sekaligus kegiatan juga kegiatan libur. Pondok juga libur. Jadi daripada nganggur gitu kan, daripada nganggur mending roan. Roan itu kapan itu waktunya? Roan pagi, habis kegiatan subuh langsung, tapi diadakan 2 minggu sekali. Oh, gitu. 2 minggu sekali. Ya, 2 minggu sekali. Daripada nganggur kosong, daripada tidur, leye-leye gitu. Mending kita bersih-bersih halaman gitu kan. Karena kan kayak di hadis-hadis gimana? Anadzafatu minal iman. Ya, betul. Benar sih. Kebersihan sebagian dari iman. Ya, buat teman-teman yang masih males-malesan untuk bersih-bersih gitu, masih koproh lah kasarnya ya. Itu tadi teman-teman, pegang kata Mas Bake, anadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Buat kalian yang masih koproh, yang nggak mau bersih-bersih kamar kalian sendiri atau bantu-bantu orang tua, nggak mau bersih-bersih sapu-sapu rumah, berarti iman kalian perlu dipertanyakan. Iman kalian masih setengah-setengah gitu. Betul. Setengah-setengah iman kalian. Ya. Nah, itu untuk kebersihan. Ya, kebersihan. Terus yang terakhir ke perlengkapan. Perlengkapan itu kayak ya gimana ya? Dikatakan Pak tukang sih gitu. Oh. Pak tukang, soalnya kayak misal kamar saya sendiri kan ketua kamar gitu kan. Saya ketua kamar. Misal ada kamar saya ini lemari atau pintu atau jendela gitu yang rusak gitu. Pasti saya pertama misal anak buah kayak anak kamar itu bilang ke saya, Cak, gini Mas, gini ada yang rusak, gini. Ada laporan dari anak buah gitu ya? Dari anak kamar laporan, langsung saya sendiri langsung ke perlengkapan, ke pengurusan asrama, ke perlengkapan, bilang dah, kamar saya ada yang rusak ini, bagian ini, nanti sekaligus perlengkapan yang menangani. Yang membetulkan semua
perlengkapan gitu. Itu juga dari perlengkapan pastinya kan mau membenarkan itu kan butuh dana ya. Iya. Itu dananya dari apa? Dari Nah, asrama juga. tadi ya kan diadakan kas asrama, tentu saja dari kas asrama dong. Lagi-lagi dari kas asrama teman-teman. Itu pentingnya sebuah apa namanya kas ya dalam sebuah apa namanya sebuah asrama itu dapat membantu kita untuk ya meringankan kebutuhan lah. Kebutuhan gitu. lah. Kita nggak selalu minta dari pondok kita, pastinya kita bisa sendiri dari hasil apa namanya kas asrama tadi. Walau cuma 2.000 per minggu, bayangkan cuma 2.000 per minggu, tapi kan Berapa santrinya kali? banyak. Ya betul. Nah, santrinya banyak, seminggu pun itu udah dapat paling 500 sampai 1.000, 1 juta. Betul. Mungkin udah dapat itu. Nah itu tadi dari seluruh apa namanya kelengkapan dari seluruh pengurus asrama ya. Betul. Yang nggak jauh beda dari pengurus harian ya. Cuma kan pengurus asrama ini kan bertugas cuma untuk di asrama gitu, aja. iya. Karena ya gunanya pengurus asrama ini kan pengurus harian nggak selalu ada di asrama kan. Kita seorang pengurus harian itu nggak selalu bisa mengawasi seorang santri gitu di asrama. Karena mereka juga punya kesibukan mungkin ya ditimbali seorang pengasuh, ditimbali kiai atau mungkin mereka kuliah atau yang lain. Ya. Ya kita nggak tahu ya apa namanya fungsinya dibuat oleh kepengurusan asrama juga untuk meringankan beban pengurus harian juga sih. Betul. Ya kita juga ya diniatkan ngabdi lah. Iya. Diniatkan ngabdi untuk mondok. Untuk Mas Fakih, bagaimana lika-likunya menjadi seorang pengurus asrama? Ya mau gimana ya, dikatakan senang, dikatakan gimana ya, susah tapi nggak susah sih gitu, enak aja gitu, kayak santai gitu, enak. Mungkin ada pengalaman yang paling menyenangkan atau justru paling enggak banget, enggak menyenangkan Kalau banget. enggak banget ini apa ya, nggak ada sih kayaknya. Nggak ada enak, ya? banyak senangnya gitu. Banyak senangnya. Soalnya keluar. Oh, Soalnya iya. keluar gitu. Seorang sekretaris ya nggak ada apanya, nggak enaknya. Iya. Soalnya tambah-tambah kan, misal sekretaris cuma minta uang menyodorkan ini keperluan asrama gitu. Misal nggak ada uang kan tanggungan bendahara gitu. Shit, tabungan bendahara gak tuh. Ya tugasnya Mas Fakih ini ya cukup ya lumayan bisa dikatakan ringan lah. Iya. Berbeda dengan tugas-tugas yang lain, mungkin seorang keamanan juga perlu apa namanya menjaga ketertiban. Yang dijaga pun bukan 1 atau 2 atau 5 santri, tapi ratusan santri mungkin di asrama ya. Iya betul. Ya mungkin itu dari Mas Fakih. Mungkin ada pesan untuk teman-teman di rumah untuk Mas Fakih? Pesan saya sih untuk teman-teman di rumah yang nggak mau mondok. Kenapa nggak mau mondok? Nggak mau mondok nih. Kenapa Iya, nggak kan mau mondok? Pertanyaannya kenapa nggak mau mondok nih? mungkin ini kalau anak yang di luar sana mungkin sudah kena apa ya namanya ya, Apa? kesenangan udah Kesenangan luar. kesenangan di luar lah gitu, kayak asikan di luar, padahal asik di sini loh. Asik di sini malah kata Mas Fakih. Apa nih asiknya di pondok? Pertama ya gimana namanya santri, cuma disuruh belajar, ngaji, ngabdi, cuma disuruh gitu. Terus sudah ditransfer ditransfer sama orang tua, tapi jangan lupa kita ditransfer, kita dijenguk gitu ya, kita harus ada timbal balik lahnya. Timbal balik itu seperti mendoakan gitu, pastinya kan ya, namanya kita ini anak gitu kan ya. Apalagi di pondok, doa seorang santri itu kan Mustajabah. gampang dijabahi oleh Allah Ya, gitu. betul. Pastinya kita harus mendoakan orang tua kita. Kalau orang tua kita banyak rezeki juga kan baliknya ke kita nanti. Betul. Siapa tahu kan transferannya nambah nanti. Iya kan? Betul. Jadi buat teman-teman yang ngerasa mau mondok, gak usah ragu-ragu, langsung daftar. Kalau bisa ya daftar di pondok Bustanul Makmur sini. Nanti kenalan dengan Mas Fakih nanti. Betul, halo. Kayak misal yang masih ragu di pondok ya, kayak gara-garanya ke apa? Pikiran pikiran negatif kayak yang viral-viral di sosial media. Yang di gitu sosial kan. media itu ya. Soalnya kan banyak yang viral karena pembulian, kayak semualah kayak itulah ya kan, teman-teman di rumah pasti tahu lah ya. Iya. Soalnya yang 24 jam lebih elektronik gitu kan. Iya, benar banget. Sosmed gitu.
Itu nggak semua. Sebenarnya itu nggak semua pondokan Nggak gitu. semua pondok kan seperti Ya itu. alhamdulillah kayak di pondok pesantren Makmur 1 ini Aman aman sentosa. alhamdulillah aman gitu. Itu juga karena berkat seorang pengurus harian juga pengurus asrama yang selalu mengawasi santri agar Betul. terkontrol, tidak ada keributan atau hal-hal yang tidak diinginkan Betul, gitu. betul. Mungkin yang di luar sana yang sudah terjadi hal-hal kericuhan yang sampai ada penganiayaan, pembulian, itu mungkin karena kurangnya perhatian dari seorang pengurus yang yang diamanai oleh seorang pengasuh ya. Seorang pengasuh juga tidak bisa selalu mengecek seorang santrinya gitu. Pasti ada kesibukan lain Ya, seorang pengasuh ya. Namanya juga kan manusia juga gitu Iya. kan. Tambah-tambah manusia tempat salah dan dosa gitu kan. Iya benar-benar. Lah, itu kan namanya pengurus misal ada pondok pesantren misal Makmur ini misal sampai ribuan misalkan, sampai ribuan santri gitu. Ribuan santri. Terus kepengurusan itu kan enggak 50%-nya gitu kan. Iya. Pasti cuma berapa persen Cuma gitu beberapa kan. persen Cuma beberapa pastinya. persen gitu. Itu kan enggak pastinya semua 24 jam langsung ngontrol sehari-harinya. Ya, nggak mungkin. Per menit, per detik kan nggak mungkin. Nggak gitu. mungkin. Jadi kayak yang viral-viral itu, yang kayak di sosial media itu ya gimana namanya kelalaian seorang pengurus gitu kan. Soalnya nggak bisa ngontrol 24 jam nonstop gitu kan. Pasti punya kepentingan sendiri-sendiri gitu. Mungkin buat Kesibukan. kalian yang belum yakin mau mondok, bisa langsung konsultasi ke pengurusnya, bisa datang ke pondoknya terlebih dahulu, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang juga menengok-nengok Kondisi. pondoknya, kondisinya bagaimana, apakah pondoknya layak, bersih atau bagaimana. Sampean bisa langsung datang ke pondoknya langsung atau mungkin langsung sowan ke pengasuhnya ya. Mau tahu lebih kegiatan dalam pondok ini apa aja gitu. Ya mungkin itu aja dari kita ya. Bincang-bincangnya kali ini udah selesai ya. Semoga kita bisa berbincang lagi dengan Mas Fage dengan pengalaman yang lebih luas. Betul. Dengan tema yang berbeda. Ya saya di sini sebagai Alex Rohmat dan juga Mas Fage pamit undur diri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga kemudahan rezeki, dan kita juga selalu di bawah perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan lupa subscribe, like dan komen. Untuk kalian yang komen mungkin mau request tentang apa gitu. Contohnya ya tentang kegiatan-kegiatan pondok di sini, atau mungkin ada yang mau di podcast di sini yang punya pengalaman pondok, ya silakan datang ke sini. Betul. Mungkin mau gitu ya. Kita menerima gitu kan. Ya menerima, akan kita sambut. Ya mungkin itu saja dari saya Alex Rohmat dan juga Mas Fage Aulia Candi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.